Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Senang sekali Tuhan boleh menuntun kita untuk berada di gerejanya, di rumah Tuhan di pagi hari ini. Bahwa satu hal yang saya percaya bahwa setiap kita yang datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh dan terbuka kepada Tuhan, maka Tuhan tidak pernah akan mengecewakan kita semua. Tuhan selalu tahu memberikan pemberian yang terbaik bagi setiap kita anak-anaknya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini saya mau bicara tentang karunia roh versus buah roh. Karunia roh versus buah roh. Mari kita akan membuka Alkitab kita terlebih dahulu dalam Kisah Rasul pasalnya yang pertama. Kisah Rasul pasalnya yang pertama, kita akan lihat ayatnya yang ke-8. Ini satu ayat saja, karena itu kita akan baca bersama-sama. Kisah Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Bapak Ibu siap untuk dengarkan firman Tuhan, amin? Yang siap dengarkan firman Tuhan katakan dahsyat. Kita baca bersama, 3, 2, 1. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara, ketika kita bicara tentang karunia roh dan buah roh, maka ini adalah dua hal yang harus sebenarnya berjalan secara paralel, berjalan secara beriringan. Kita tidak bisa di satu sisi menekankan kepada karunia roh, tetapi kemudian mengabaikan buah roh. Tetapi kita juga tidak boleh hanya berupaya untuk menghasilkan buah roh, tetapi kemudian tidak mempercayai karunia-karunia roh yang Tuhan berikan bagi gerejanya untuk memperlengkapi gerejanya. Persoalannya adalah terkadang orang percaya, terkadang orang Kristen mengejar salah satunya. Ada orang yang berusaha mengejar karunia roh, sehingga dia ikut doa semalaman, dia ikut doa puasa, dia ikut kegiatan-kegiatan rohani yang lain dengan tujuan supaya dia diberikan karunia roh. Karena dia berpikir kalau dia punya karunia roh, lalu kemudian kalau karunia rohani itu adalah karunia yang bersifat spektakuler, maka setidaknya bisa dikenal oleh banyak orang. Setidaknya kalau dia berdiri di belakang mimbar, kemudian orang bisa terkagum-kagum, orang bisa terpesona, karena ternyata ada pemakaian Tuhan yang luar biasa bagi dia. Sehingga dia berusaha mengejar karunia roh, tetapi kemudian mengabaikan buah roh. Sehingga orang yang mengejar karunia roh, tapi kemudian mengabaikan buah roh, ketika orang-orang dekat dengan orang-orang yang seperti ini, dia bisa terkejut, dia bisa shock, dan dia bisa kena serangan jantung. Karena dia berpikir, saya pikir pendetanya, saya pikir hambanya karunia luar biasa. Tapi setelah saya dekat dengan dia, saya bergaul dengan dia, saya ngomong dengan dia, ternyata nggak beda jauh dengan orang dunia. Kenapa? Karena ternyata karakternya mirip-mirip dengan dunia juga. Kalau dia marah, seperti perang dunia ketiga. Begitu. Kalau dia marah, hilang semua pelayanan yang sudah ditunjukkan, termasuk di atas panggung misalnya begitu. Kalau dia berjalan sendiri, maka sulit dibedakan manakah anak Tuhan dan manakah orang dunia, manakah hamba Tuhan dan manakah hamba dunia ini. Kenapa? Karena ternyata karunia roh yang kelihatan dominan itu ternyata tidak dibarengi dengan buah-buah roh yang harus dia tunjukkan. Sehingga gak heran saudara, jemaat kemudian dia kecewa dan dia kepahitan. Kenapa? Karena ternyata pendeta, hamba Tuhan, pelayan yang pelayanannya begitu luar biasa, ternyata karakternya bobrok. Ternyata karakternya lemah. Dan ini menjadi persoalan dalam gereja Tuhan pada akhirnya saudara-saudara. Tapi sebaliknya juga
Ada orang yang berorientasi kepada buah roh, berupaya bagaimana dia bisa hidup suci, bagaimana dia bisa hidup benar, bagaimana dia bisa berjuang di dalam dunia ini. Tapi dia nggak percaya juga karunia roh. Dia nggak percaya bagaimana Roh Kudus bisa mengubah orang. Dia nggak percaya ada mujizat. Dia nggak percaya ada pemulihan. Dia nggak percaya ada kelepasan yang kuasa Tuhan bisa melawat bagi setiap orang yang terikat, bagi setiap orang yang terbelenggu. Ketika dia ketemu dengan Tuhan, maka orang itu akan dijamah, orang itu akan dilawat oleh Tuhan, orang itu akan dipertobatkan untuk dia bisa kembali datang kepada Tuhan. Ada banyak orang yang karakternya bagus, tapi nggak percaya karunia Roh Kudus, nggak percaya kepada karya Roh Kudus. Ini sebuah persoalan. Nah, karena itu saudara perhatikan kisah 1 ayat yang ke-8. Alkitab berkata kepada kita begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa, kata Alkitab, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi Alkitab berkata begini, kamu kepada murid-murid Tuhan, Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa. Karunia-karunia roh akan turun ke atas kamu. Karunia-karunia roh akan memperlengkapi kamu. Supaya kemudian kamu akan menjadi saksiku, kata Tuhan. Kepada murid-murid, kepada para rasul, kepada 120 orang murid yang sedang berada untuk melihat kenaikan Yesus ke sorga pada saat itu, saudara-saudara. Jadi di ayat ini Tuhan bicara tentang dua hal. Pertama, dia bicara tentang karunia roh, bahwa murid-murid Tuhan, gereja Tuhan pada saat itu perlu menerima kuasa. Supaya apa? Supaya ketika Yesus diberitakan, supaya ketika nama Yesus dikumandangkan, orang akan bertanya, Yesus yang mana? Yesus dari Nazaret, apa yang dia bisa buat? Yang lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa melihat, yang tuli bisa mendengar, bahkan kemudian yang kusta ditahirkan, dan bahkan yang mati bisa dibangkitkan. Kuasa seperti itulah yang diberikan Tuhan kepada gereja, kepada murid-murid. Saudara tahu, sebagai seorang Yudaisme murid-murid itu, bagaimana mereka memberitakan jalan Tuhan kepada orang-orang Israel yang ada pada saat itu, dan kepada bangsa non-Yahudi yang ada pada saat itu tidak mudah. Karena itulah gereja butuh kuasa. Ketika gereja berdiri pada hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan, dan saat itu karunia-karunia roh mulai bermanifestasi. Maka saudara akan menyaksikan dalam buku Kisah Para Rasul bahwa bagaimana Tuhan berkarya melakukan mujizat kepada murid-muridnya. Tapi saudara lihat, Alkitab berkata, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Jadi di satu sisi Tuhan bicara tentang karunia roh yang harus diterima oleh murid-muridnya. Tetapi mereka juga, kata Alkitab, akan menjadi saksinya Tuhan. Di Yerusalem, kata Alkitab, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi Tuhan tidak bicara begini, kamu akan bersaksi. Bersaksi mah gampang. Ngomong ke anggota komsel kita, you mau nggak sungguh-sungguh di dalam Yesus? Kalau kamu sungguh-sungguh, Tuhan akan pulihkan hidupmu. Kalau kamu sungguh-sungguh, Tuhan akan selamatkan kamu. Ngomong bersaksi itu mudah. Tetapi Alkitab berkata, kamu akan menjadi saksi. Berarti hidup saya dan saudara itu harus jadi berkat dimanapun kita berada. Jadi waktu Roh Kudus turun ke atas saya dan saudara, waktu kita percaya Yesus, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, maka Efesus 1 ayat 13-14 berkata, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Kita punya Roh Kudus. Kita punya Roh Kudus yang berdiam di dalam diri saya dan saudara. Tetapi Roh Kudus yang berdiam dalam diri saya dan saudara harus kita berikan kesempatan untuk mengubah hidup saya dan saudara. Amin. Sehingga kita bisa jadi saksi. Itulah yang Alkitab katakan begini. Kamu adalah surat Kristus yang terbuka, yang bisa dibaca oleh banyak orang. Ngomong tentang Yesus itu mudah. Tapi memberi hidup kita, di mana Yesus terbaca lewat hidup kita. Itulah pergumulan kita dalam kesementaraan kita ada di dunia ini. Amin. Saudara-saudara, karunia roh dapat membuat saya dan saudara
dikenal oleh manusia. Tapi buah rohlah yang membuat saya dan saudara dikenal oleh Allah. Jadi kalau orang punya karunia roh yang hebat, ada 24 karunia roh yang dituliskan dalam 1 Korintus 12, kitab Roma dan Petrus. Ada 9 karunia roh yang populer yang ditulis dalam 1 Korintus pasal yang ke-12. Dan orang cenderung mengejar karunia yang populer. Karunia roh memang bisa membuat orang dikenal oleh manusia. Karena ketika saudara mulai berada dalam pelayanan, saudara mulai ngomong tentang kasih dan kebaikan Tuhan, maka orang akan kagum. Dan orang akan terpesona. Wah, hebat sekali pelayanan dia. Dan kita jadi dikenal. Saya pernah melihat, membaca status seseorang. Lalu orang begini, aduh, gua ngefans sekali sama pendeta itu. Terus ada yang tanya, kenapa? Soalnya ganteng dan lucu. Berarti saya nggak masuk potongan. Mungkin Pastor Bobby yang masuk potongan. Kategori orang ganteng. Jadi kalau terkenal berarti pendeta yang digandrungi ganteng dan lucu. Kira-kira begitu kan. Kan ini dunia yang ada. Yang ada pada saat ini kan saudara-saudara. Memang karunia roh bisa membuat seseorang dikenal oleh manusia. Tapi buah rohlah yang membuat seseorang dikenal oleh Allah. Karunia roh bisa membawa seseorang sampai ke puncak. Puncak pelayanan dia, puncak karir dia dalam marketplace. Tetapi buah rohlah yang membuat seseorang bisa bertahan berada di puncak. Saudara bisa lihat ada orang yang meniti karirnya dari awal dalam pelayanan. Dengan begitu setia, dengan begitu luar biasa. Lalu kemudian Tuhan membawa dia sampai pada sebuah level yang bisa dilihat oleh banyak orang. Semakin tinggi level seseorang, karir seseorang, maka badai itu akan semakin besar. Tapi sudah bisa menemukan ada orang-orang yang buah rohnya mungkin lemah, yang karakter misal lemah, maka lebih sulit dia naik ke puncak, tapi lebih mudah dia jatuh dari puncak. Saudara akan temukan orang yang meniti karir dalam bisnis, dalam usaha. Dia bisa buka cabang perusahaan di mana-mana. Tapi waktu dia buka cabang keluarga di mana-mana. Jakarta ada cabang, maunya ada istri. Kemudian di Jawa ada, di Kalimantan ada. Saudara bisa melihat kemudian pada akhirnya hancur semuanya. Yang Tuhan cari saat ini adalah bagaimana saya dan saudara bukan hanya memberi diri kita supaya Tuhan memakai kita diperlengkapi dengan kuasa dan karunia roh, tetapi bagaimana saya dan saudara menghasilkan buah roh dalam hidup ini. Amin. Kalau begitu, apa itu karunia roh? Saudara-saudara, Alkitab memberitahu kepada kita tentang karunia roh yang luar biasa. Karunia rohani ini berasal dari kata Yunani karisma. Artinya pemberian berdasarkan anugerah. Kata karisma ini menekankan bahwa suatu karunia rohani adalah pemberian berdasarkan anugerah. Kita nggak perlu buat banyak hal untuk minta karunia rohani. Karena ini anugerah Tuhan semata-mata. Tuhanlah yang memberikan kepada saya dan saudara berdasarkan anugerahnya karunia itu. Jadi kita kalau punya karunia, kita nggak boleh sombong. Kenapa? Itu anugerah loh. Sama seperti keselamatan, itu anugerah. Bukan karena perbuatan baik saya dan saudara. Jadi Tuhan akan memberikan karunia kepada siapa? Tuhan akan berikan karunia sesuai dengan anugerah yang Tuhan akan limpahkan kepada kita. Jadi bukan kita juga nggak boleh sombong, tapi kita juga nggak boleh iri hati. Jadi kalau ada orang kita lihat, aduh Tuhan kayaknya saya sudah berdoa lama nih. Saya sudah berdoa semalam-malaman, minta ditumpangkan tangan oleh pendeta-pendeta yang spektakuler. Kadang-kala hampir ditumpangkan kaki, tapi kemudian karunia itu kok nggak muncul-muncul. Tapi kalau dia baru bertobat, tapi kok orang terkagum-kagum kepada dia. Pelayanannya kok kelihatannya lebih menggigit. Kalau saya lebih banyak digigit. Kita nggak perlu iri kepada orang yang memang dia punya karunia, yang itu adalah anugerah Tuhan semata-mata.
Karena setiap kita orang percaya, kita pasti punya karunia. Jadi kita nggak mungkin nggak punya karunia. Saudara-saudara, karunia itu adalah pelimpahan ilahi yang Tuhan berikan kepada kita untuk suatu kemampuan khusus dalam pelayanan kepada anggota tubuh Kristus. Ada perbedaan antara karunia rohani dan talenta atau bakat. Karunia rohani diberikan Tuhan kepada kita setelah kita bertobat. Talenta, bakat itu sejak lahir berdasarkan dari orang tua. Karena itu saudara akan lihat kalau mama papanya bintang film, kemungkinan besar anaknya bintang film. Mama papanya penyanyi atau artis, kemungkinan besar anak juga artis. Mama papanya misalnya olahragawan, bisa jadi kemungkinan besar anaknya olahragawan. Kalau papa mamanya pendeta, itu kurang tahu. Apakah anaknya ikut jadi pendeta? Itu tergantung panggilan kalau itu. Jangan dipaksakan. Kira-kira begitu kan. Karena itu jangan berkata, mama pendeta, kamu harus jadi pendeta. Mama papa gembala, kamu harus jadi gembala. Itu panggilan Bapak Ibu. Jadi kalau sudah panggilan, ya itu nggak bisa ditolak. Jadi kalau karunia itu adalah pemberian dari Tuhan kepada saya dan saudara untuk pembangunan tubuh Kristus. Talenta diberikan sejak lahir, karunia sejak kita bertobat. Tapi baik talenta maupun karunia harus kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi kalau saudara punya talenta bagus, persembahkan untuk Tuhan. Misalnya suaranya bagus. Saya ini saudara sekolah teologi 4 tahun. Saya pingin jadi WL. Tapi masalahnya saya bisa nyanyi untuk diri sendiri. Beda dengan tim WL tadi, tim panggungnya. Wah keren juga nih. Hari ini kita seperti berada di sorga. Waktu buka mata masih di bumi rupanya. Karena suasana hadiratnya begitu luar biasa. Saya kalau lihat orang bisa main musik, orang bisa nyanyi, kagum. Kenapa? Saya nggak bisa main musik. Saya diajarin oleh kakak rohani waktu baru bertobat tinggal di pastori, menyanyi, main keyboard. Saya pencet-pencet selama seminggu, dia bilang, kamu nggak punya talenta. Kenapa? Nggak ada feeling saya saudara. Jadi kalau saya main gitar itu hafal. Jadi kalau saya tahu kunci-kuncinya, tapi saya hafal. Begitu. Misalnya dia main di C, kuncinya ke sini. Tapi kalau lagu baru, terus saya harus cari dari awal. Sampai Tuhan datang kemungkinan saya nggak tahu nadanya. Bisa lari. Kenapa? Karena nggak punya talent di situ. Jadi saudara kalau punya talenta, suara bagus, ya saudara perform, persembahkan penampilan saudara untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara punya karunia yang sudah Tuhan berikan dengan karunia-karunia roh yang ada. Bukan hanya 9 karunia, karunia hikmat, karunia berkata-kata dalam bahasa roh, karunia iman, karunia mengadakan mujizat. Tapi juga ada karunia memimpin, karunia memberi, karunia untuk menuntun dan melayani dan lain sebagainya. Maka persembahkanlah itu untuk Tuhan. Saya waktu nyampe di lantai 1 saya kaget. Kok ada penerima jemaat di lantai 1? Begitu ya. Kayaknya berarti sudah lama mungkin saya nggak kemarin. Jadi kayaknya dulu-dulu belum ada ya. Sehingga kita hampir tersesat naik lift. Begitu ya. Tapi ada penerima jemaat. Selompa. Saya kaget. Wah ini keren. Ya memang mereka punya karunia di situ. Karunia melayani. Karena semua orang bisa berikan senyum. Waktu orang di pintu masuk gereja diberikan senyum. Dan senyumnya itu dari Tuhan. Maka beban jemaat itu tertinggal di depan pintu gereja. Tapi kalau diberikan senyum, senyum itu kehancuran, tambah masalah. Tambah masalah kalau senyumnya senyum kehancuran. Karena itu saudara-saudara, persembahkanlah semuanya untuk Tuhan. Nah, saudara, Alkitab memberitahu kepada kita memang ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Ada banyak karunia yang diberikan untuk memperlengkapi tubuh Kristus. Ada yang jadi mata, ada yang jadi tangan, ada yang jadi kaki, ada yang jadi bagian-bagian yang lain. Kristus adalah kepala. Semuanya itu untuk memperlengkapi tubuh Kristus. Jadi kalau kita punya karunia yang spektakuler, jangan sombong. Jangan merasa diri lebih hebat dibandingkan yang lain. Lalu kalau kita lihat ada pendeta yang punya karunia spektakuler, jangan kita kejar pendeta itu. Kejar Tuhan. Karena sekarang jemaat ini saudara, dia tinggal lihat jadwal. Begitu ya. Kalau dia ngefans kepada satu hamba Tuhan,
Di Israel pun dikejar hadir. Sehingga dia jadi gereja GKJJ, gereja Kristen jalan-jalan, bukan GKK. Harusnya dia gereja keluarga Kristus kan, Pastor Bobby. Ini jadi gereja Kristen jalannya GKK aja se-Jakarta. Kalau pendeta pergi ke Israel, dia bisa pergi ke Israel loh saudara. Karena ngefans, saudara-saudara kita harus tahu bahwa semua adalah pemberian Tuhan. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Karena itu saudara-saudara, kita nggak boleh sombong dengan karunia. Kenapa? Karena Yesus pernah memberikan sebuah peringatan dalam khotbahnya di bukit kepada orang banyak pada saat itu. Yesus berkata begini, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Dan mengusir setan demi namamu? Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara-saudara, bagi kita yang berusaha mengejar karunia roh, bagi kita yang memiliki karunia roh, kita diperingatkan oleh Tuhan. Jangan sampai kita mengabaikan buah roh. Jangan sampai kita mengabaikan karakter kita yang seperti Yesus. Karena Tuhan memberikan peringatan kepada banyak orang, termasuk gereja Tuhan di akhir zaman ini. Jangan sampai kita berseru, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Jangan sampai kita berkata, bukankah aku sudah bernubuat? Bukankah aku sudah mengusir setan? Bukankah aku sudah menyembuhkan orang sakit? Mengadakan tanda-tanda mujizat? Tetapi kemudian Tuhan menghardik kita di akhir zaman dan berkata, enyala daripadaku, aku tidak mengenal kamu, karena kamu sekalian pembuat kejahatan. Karena itu berhati-hati dengan karunia roh yang hanya nampak dari luar, tetapi kemudian tidak lahir dari dalam dan ditopang oleh buah roh. Antara karunia roh dan buah roh harus berjalan bersamaan. Seperti salib, ada yang vertikal dan kemudian ada yang horizontal. Saudara-saudara, kalau begitu, apa itu buah roh? Saudara-saudara, buah roh yang diajarkan Alkitab adalah karakteristik orang percaya yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi buah roh itu adalah karakter Kristen yang sejati. Tuhan mencari orang-orang yang memiliki karakter Kristen yang sejati. Tuhan mencari orang-orang yang memiliki sifat-sifat Yesus yang dia bisa tunjukkan di dalam keseharian hidup dia, dalam buah yang bisa dilihat oleh banyak orang, tapi juga buah yang bisa dicicipi oleh banyak orang. Memiliki karunia roh itu adalah anugerah. Itu pelimpahan ilahi semata-mata dari Roh Kudus kepada gereja Tuhan. Kita tidak punya andil di situ. Tetapi buah roh adalah sebuah usaha terus-menerus bagi kita sebagai orang percaya yang sudah bertobat, yang sudah lahir baru. Supaya apa? Supaya kita terus-menerus diperbaharui di dalam Tuhan. Karena itu saudara-saudara, buah roh itu ada kaitannya dengan kita dipenuhi Roh Kudus. Dan buah roh itu menunjukkan kedewasaan rohani kita semata-mata. Kita harus punya karunia dan boleh bertumbuh dalam kedewasaan karunia untuk melayani. Sehingga kita bisa peka dengan berbagai situasi sesuai hikmat yang Tuhan berikan bagi kita di dalam pelayanan. Dengan karunia-karunia yang sudah Tuhan berikan. Tetapi kita perlu berjuang dalam hidup ini untuk menjadi dewasa secara rohani. Antara dewasa secara karunia rohani dan dewasa secara rohani, ini adalah dua hal yang berbeda. Kedewasaan karunia rohani adalah sebuah pelayanan yang kita tunjukkan dengan kita betul-betul menampakkan itu di dalam kehidupan pelayanan kita setiap hari untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi kedewasaan rohani yang kita miliki dalam hidup kita ini
Itu lahir dari buah Roh Kudus yang telah kita nampakkan dalam kehidupan kita setiap hari. Dan untuk bisa menghasilkan buah Roh Kudus, seseorang harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita tidak mungkin bisa menghasilkan buah roh kalau kita tidak dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara-saudara, kenapa ada banyak orang kecewa dengan gereja? Kenapa ada banyak orang kecewa dengan pendeta? Kenapa ada jemaat yang kecewa dengan hamba Tuhan? Bukan karena gereja kekurangan karunia roh. Bukan karena gereja kekurangan hal-hal yang spektakuler yang ada di gereja yang dibutuhkan oleh umat. Tapi gereja kekurangan karakter Kristen yang sejati. Tetapi karena gereja kehilangan manusia batinia yang diperbarui terus menerus, yang itu harus ditunjukkan kepada orang banyak dimanapun gereja Tuhan atau orang percaya itu berada. Saudara tahu ketika hari Pentakosta, kemudian Roh Kudus dicurahkan, lalu kemudian Petrus punya karunia roh, lalu dia berkhotbah, maka Alkitab berkata 3.000 orang bertobat. Sekali dia berkhotbah dalam durasi waktu sekitar 25 menit sampai 30 menit. Kalau kita bisa membaca teks-teks dalam Kisah Para Rasul pasal 2 tersebut, ada 3.000 orang bertobat. Lalu saudara bisa melihat kemudian cara hidup jemaat yang mula-mula. Mereka datang ke bait Allah untuk bersekutu. Kemudian mereka memecahkan roti. Lalu kata Alkitab, mereka disukai oleh semua orang. Saudara bisa garis bawahi kata itu. Mereka disukai oleh semua orang. Jadi salah satu indikator bahwa kita adalah orang yang dewasa rohani adalah yang telah menghasilkan buah Roh Kudus adalah kita dapat disukai oleh semua orang dengan karakter Kristiani kita. Jadi kalau orang bilang, aduh, kalau lu nggak datang nggak rame, kangen banget kalau lu nggak ada di gereja kita. Itu berarti kita sedang dirindukan, disukai. Tapi kalau kita nggak datang lalu teman-teman bilang, biarin, troublemaker, biarin dia nggak datang. Kalau dia datang, damai sejahtera kita hilang semua. Itu tanda-tanda kita bukan orang yang disukai yang menghasilkan buah Roh Kudus. Nah, karena itu saudara-saudara, mari kita belajar untuk berjuang terus dalam hidup ini, dalam kesementaraan kita ada di dunia ini, untuk kita bisa menghasilkan buah roh. Itu adalah sebuah proses, saudara-saudara. Karena itu Paulus pernah berkata dalam Efesus pasalnya yang kelima ayat 18. Paulus berkata begini, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu apa saudara? Penuh dengan roh. Jadi kalau saudara dulu pernah mabuk, jangan bilang, kalau pendeta, kapan terakhir mabuk? Semalam pak. Itu repot begitu ya. Jadi kalau saudara dulu pernah mabuk, saudara pasti tahu yang senang ke kafe, yang dulu senang dugem di manusia lama kita, maka kita tahu apa itu mabuk oleh anggur. Berarti kita dikuasai oleh anggur. Emosional karena anggur menguasai kita. Itu berarti kita mabuk oleh anggur. Dan hawa nafsu itu dimunculkan karena anggur tersebut membawa kita menjadi serupa dengan dunia. Tetapi Alkitab berkata, hendaklah kamu penuh dengan roh. Jadi ketika Alkitab berkata tetapi, kata tetapi itu mempertentangkan antara statement sebelumnya dan statement sesudahnya. Jadi kalau orang yang mabuk oleh anggur, maka dikuasai oleh anggur yang menimbulkan hawa nafsu. Maka ketika Alkitab berkata tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, berarti Alkitab sedang beritahu kalau kamu penuh dengan roh seperti orang mabuk, anggur menguasai dia. Maka kalau kamu penuh dengan roh, maka Roh Kudus akan menguasai hidup kamu. Roh Kudus akan menuntun kamu. Roh Kudus akan membawa kamu dalam hari demi hari perjalanan kamu untuk mengiring, mengasihi dan melayani Tuhan, menjadi berkat dimanapun kamu berada. Itu kalau Roh Kudus yang menguasai kita. Saudara-saudara, tahukah saudara apa arti dipenuhi ketika Paulus berkata hendaklah kamu penuh dengan roh? Arti dipenuhi ini adalah dari kata pleroste. Artinya
penguasaan. Artinya penguasaan. Jadi orang percaya kalau dia dipenuhi dengan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara, seperti air mineral ini, Bapak Ibu. Air mineral ini kalau saya isi dengan air, maka dia penuh. Berarti tidak ada ruang yang tersisa yang tidak dipenuhi atau diairi dengan air. Jadi kalau Roh Kudus memenuhi kita, maka enggak ada ruang yang tersisa di hidup kita, di area hidup kita yang tidak dikuasai oleh Roh Kudus. Amin. Waktu kita bertobat, kita kan memberi hidup untuk Tuhan. 10 tahun kita bertobat, iya kan? Kaki kita udah bertobat, nggak ngelangkain lagi ke tempat-tempat gelap, nggak pergi lagi ke kafe, ke dugem yang gelap-gelap, karena kita melangkahkan kaki kita ke gereja. Tapi mulut kita belum tobat, masih tobat dan kumat. Hari Minggu tobat, dia nyanyi puji Tuhan, begitu luar biasa. Apalagi kalau seperti hari ini dengan tim PW yang membawa kita menyentuh sorga kira-kira. Sehingga kita harus turun ke bumi karena kita harus kemudian melakukan aktivitas kita. Wah, kita pokoknya seperti malaikat. Tapi setelah kita keluar dari gereja, Senin sampai Sabtu, kumat lagi kita. Mulut kita masih kata-katanya kata-kata tajam, kata-kata negatif. Waktu di gereja ngomong sama istri, lembutnya luar biasa. Karena Roh Kudus lagi mimpin. Iya kan? Tapi keluar gereja, wah, kambuh saudara-saudara. Jadi kalau Roh Kudus memenuhi kita, maka tidak ada area dalam hidup kita yang tidak dikuasai oleh Roh Kudus. Roh Allah yang menyertai kita, yang telah ada di dalam hidup, di hati saya dan saudara, itu adalah pribadi yang harus kita izinkan secara terus-menerus mengontrol, menguasai, dan mendominasi kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi tidak ada area yang kita tidak serahkan kepada Roh Kudus untuk berkarya dalam hidup kita. Amin. Amin. Kata-katanya udah bertobat, tapi dompetnya yang belum bertobat. Hatinya udah bertobat, tapi pikirannya yang belum bertobat. Saudara, kehidupan ini adalah sebuah perjuangan kita secara terus-menerus bergaul dengan Roh Kudus. Bagaimana supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus? Saudara, prinsip rohaninya sangat sederhana. Kalau saudara bangun pagi, jangan lupa punya saat teduh, baca Alkitab. Waktu saudara worship secara pribadi itu penting. Jangan hanya ada di gereja atau hanya dengan komunitas rohani seperti Komsel di mana kita berada. Lalu kita terhubung dengan sorga. Lalu hari-hari yang lain kita tidak terhubung dengan sorga. Percayalah saudara-saudara, maka keinginan daging akan lebih mendominasi hidup kita dibandingkan dengan keinginan roh. Kalau kemudian kita tidak mengizinkan bagaimana Roh Kudus memimpin kita untuk disiplin rohani itu kita kerjakan dalam hidup kita. Kita harus punya saat teduh, kita punya waktu berdoa, waktu baca Alkitab, waktu mendengarkan firman Tuhan. Kita punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan dan orang-orang sesama orang percaya di mana Tuhan tempatkan kita. Amin. Maka itu adalah pagar perlindungan yang kita bangun bersama dengan Tuhan untuk melindungi kita dari segala hal yang menjadi jerat iblis, yaitu keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Saudara percayalah kalau saudara nggak doa pagi, kalau pada dasarnya saudara itu mudah marah, saudara walaupun nggak makan kambing darahnya naik loh saudara. Karena saudara nggak doa hari itu, macet sedikit saudara mulai komplain, siapa sih menteri ini, begitu ya? Siapa yang menjadi gubernur? Macet terus ini. Kita nggak bisa bersyukur. Kita komplain. Segala sesuatu yang kita lihat sisi negatif. Suami kita udah baik, yang kita lihat sisi lemahnya. Istri kita sudah baik, yang kita lihat sisi lemahnya. Kita udah mengampuni memang. Tapi kalau kita marah dari tahun 70, 80, 90, 2000 sampai baru tadi malam kita ingatin semua kepada pasangan kita misalnya, kepada anak kita, kepada orang tua kita. Tapi kalau Roh Kudus mengontrol hidup kita, maka yang ada adalah ucapan syukur.
semua yang baik, semua yang mulia, semua yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu, kata Alkitab. Amin. Sehingga itu akan menguasai kehidupan saya dan saudara. Galatia 5 ayat 22 dan 23 itu begitu populer. Kata Alkitab, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Buah roh itu satu saja. Tetapi buah roh ini bentuk tunggal. Di dalam 9 rasa. Roh Kudus yang ada dalam diri kita hanya satu pribadi. Yaitu pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Tetapi pribadi itu yang kemudian menghasilkan 9 rasa. Yang menunjukkan karakter Kristen yang sejati. Ada kasih di dalamnya. Kasih bukan berarti kompromi. Jadi ada orang berkata, ya udah Pak, kasih saya. Walaupun saya begini-begini, saya memang bengkok-bengkok, tetap saya dikasih. Tidak saudara, Alkitab berkata, barang siapa ku kasihi, dia ku tegur dan ku hajar. Karena itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kasih di satu sisi adalah belas kasihan, dan di sisi yang lain adalah teguran. Itu berarti kita punya kasih. Ketika Alkitab bicara sukacita, yaitu rasa yang dihasilkan oleh Roh Kudus yang berbuah yang kita perjuangkan. Ini bukan karena kita sedang bahagia lalu kita bersukacita. Bukan karena kita sedang beribadah lalu kita bersukacita. Tetapi sukacita itu termasuk dalam masa sulit, masa sukar. Waktu nggak naik gaji tetap senyum. Waktu nggak naik uang belanja, istri bilang tetap senyum. Papa tetap ada kopi. Papa tetap ada pelayanan yang terbaik. Jangan demo. Kapan uang belanja naik? Kapan uang belanja naik? Tidak perlu kan? Sukacita bukan hanya dalam masa bahagia, tapi dalam masa kesukaran. Ketika kita berkata damai sejahtera yang memenuhi kita. Damai sejahtera atau Irene ini bicara tentang hubungan yang beres dengan Tuhan dan sesama. Bukan karena dalam kondisi keteraturan, tapi dalam ketidakteraturan di kondisi yang ada di dunia ini. Waktu hubungan kita dengan Tuhan beres dan kita pastikan hubungan dengan sesama beres, maka pasti ada damai. Kalau orang gak beres dengan kita itu urusan mereka. Tapi kita berusaha beres dengan Tuhan dan dengan sesama. Ketika kita berkata kemurahan, kebaikan, itu adalah sebuah tindakan yang kita nyatakan dengan rasa peduli kepada orang lain. Itu alasannya kenapa Paulus berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Karena Tuhan sudah dekat. Ada orang suka bilang, ya udah pendeta, jangan terlalu baik. Saya bilang enggak. Orang Kristen harus terkenal dengan kebaikan dia. Dan dia harus baik. Tentu harus minta hikmat. Karena ada orang lihat orang baik dia manfaatin. Iya. Ada anak Tuhan baik, suka bantu orang lain, bantu pekerjaan Tuhan. Wah, ini orang semua ngantri. Ah, itu juga keliru, saudara-saudara. Satu ketika ada seorang mahasiswa yang pelayanan di Inggris untuk menjangkau jiwa-jiwa. Jadi bagaimana supaya dia bisa menjangkau jiwa-jiwa? Dengan keahlian dia. Dia bisa pangkas rambut. Lalu akhirnya dia bukalah pangkas rambut. Lalu datanglah orang untuk pangkas rambut. Pertama ada mahasiswa dari Korea. Datang di London itu untuk pangkas rambut. Waktu dia mau bayar, dia bilang, enggak. Hamba Tuhan ini yang masih muda berkata, enggak, saya pelayanan. Lalu ketika dia buka pintu besok, wah ada ucapan terima kasih, bunga yang dikirim oleh mahasiswa Korea ini. Lalu yang kedua, ada mahasiswa juga dari China. Karena orang Asia yang lagi kuliah di London. Lalu ketika dia pangkas rambut di tempat itu, dia mau bayar. Lalu kemudian orang misi ini bilang, enggak, saya pelayanan. Waktu besoknya dia buka pintu tempat dia pangkas, dia lihat juga, wah ada kiriman bunga. Hari ketiga ada mahasiswa Indonesia yang pangkas rambut di situ. Lalu kemudian karena dia pelayanan misi dia berkata, oh tidak, kita sama orang Indonesia, saya tidak terima pembayaran. Saudara tahu apa yang akan terjadi besoknya? Maka ada 20 orang mahasiswa yang antri dari Indonesia untuk pangkas rambut. Kenapa?
asas manfaat. Mumpung ada yang gratis, mari kita antri di situ. Sudah berapa banyak orang ke gereja juga karena asas manfaat. Ini juga sebuah hal yang saya dan saudara harus mempertobatkan diri kita. Ya, di gereja itu lebih banyak pemberian. Bukan kita yang memberi ke gereja, tapi kita menerima dari gereja. Sehingga asas manfaat ini juga muncul. Saudara-saudara, mari kita menunjukkan kebaikan hati kita, kemurahan hati kita kepada setiap orang. Ketika kita bicara kesetiaan, maka kesetiaan itu adalah sebuah perjalanan yang seumur hidup kita. Tanpa ada batasnya. Bukan karena semuanya sedang baik-baik saja. Tapi waktu keadaan tidak baik dan tidak teratur sekalipun. Kalau kita setia, kita tetap setia. Di mana-mana gereja ada masalah. Tidak ada gereja yang sempurna. Tidak ada pendeta yang sempurna. Tapi kalau saudara ditanam di tempat ini, saudara setia sampai akhir. Sampai Tuhan datang. Jangan pindah satu. Kapan bertumbuhnya? Ya, kalau saudara tahu Tuhan tuntun saudara ditanam di GKK di tempat ini, bertumbuhlah. Berjuanglah bersama-sama. Ketika kita berkata kelemah lembutan, maka ini bukan hanya menyangkut sebuah kesopanan yang harus kita tunjukkan sebagai anak Tuhan. Supaya jangan ngomong hal-hal yang bukan hanya nyakitin, tapi jangan bercanda dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Tetapi ini juga menyangkut ketegasan kita. Dan ditutup oleh Paulus dengan penguasaan diri. Kunci dari segala sesuatu adalah kuasailah diri kita dalam segala hal. Paulus berkata begini, aku melatih tubuhku sedemikian rupa dan aku menguasainya supaya jangan sampai aku memberitakan Injil, aku ditolak. Pertanyaannya, apakah kita mau berjuang untuk menghasilkan buah roh dalam hidup ini? Mari kita tundukkan kepala.